Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia dengan NPM C1C023006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan akuntansi keuangan lanjutan 1, bab 7 dengan judul transaksi entitas induk dan entitas anak, yaitu pada akun utang. Nah, jadi dalam penyusunan laporan konsolidasian, transaksi utang piutang antara entitas induk dengan entitas anak ini harus dieliminasi karena secara konteks entitas induk dan entitas anak ini masih dalam kesatuan ekonomi yang sama. Nah, sehingga transaksi pemberian kredit atau pemberian pinjaman yang memunculkan pendapatan atau beban bunga harus dieliminasi. Boleh dibuka di buku halaman 231. Nah, itu ada ilustrasi 7.1, di mana PTP ini sebagai induknya dan PTS ini sebagai anak. Jadi PT induk ini atau PTP memberikan fasilitas kredit kepada PTS sebesar 500 juta pada 1 Juli 2020. Nah, jatuh temponya ini 1 tahun kemudian. Nah, jadi ketika pinjaman tersebut diberikan, pihak pemberi pinjaman yaitu pihak induk mencatatnya itu piutang pada kas sebesar 500 juta. Nah, kemudian untuk PTS atau PT yang menerima pinjaman, dia akan mencatat kas pada utang sebesar 500 juta. Nah, karena di sini disebutkan ada bunga sebesar 5%, sehingga PTP ini atau PT pemberi pinjaman ini akan mengakui adanya pendapatan bunga, yaitu dengan mencatat piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar tadi kan 500 juta kan. 500 juta itu bunganya 8%. Karena dibayarnya itu 2 kali, jadi bisa dengan cara 500 juta itu dikali dengan 4%. Kenapa 4%? Karena kan setahun 8%. Jadi setahun itu dibayar 2 kali. Jadi bunganya itu bisa dialokasikan per sekali pembayaran. Bagi 2. Jadi 500 juta dibagi 4%, yaitu 12.500. Nah, kemudian dalam pencatatan PTS, yaitu PT penerima kredit, akan mencatat atau akan membayar beban bunga, mencatat dulu beban bunga pada utang bunga sebesar 12.500. Nah, kemudian ada transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Nah, yang pertama itu ada pembelian pada nilai par. Pembelian pada nilai par ini, maka nilai investasi pada obligasi dan utang obligasi itu harus dihapus sebesar nilai parnya. Ada di halaman 233 contoh 7.1. Langsung ke informasi tambahan. Poin 3, pada 1 Juli 2020, PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai parnya sebesar 500 juta. Nah, obligasi ini jatuh temponya 5 tahun. Jadi saat kita menerbitkan obligasi, sebagai pihak yang menerbitkan, yaitu PT Nusantara, harus mencatat kas pada utang obligasi sebesar 500 juta. Nah, kemudian karena ini disebutkan tingkat bunga obligasinya 8% dan akan dibayarkan secara semesteran, yaitu tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, maka setiap akhir tahun atau akhir periode pelaporan, kita harus mengakui adanya beban bunga pada utang bunga, walaupun periode pembayaran kuponnya itu di 1 Januari nanti. Nah, jadi karena kita belum mengeluarkan kas, sehingga kita mencatatnya atau mengakuinya itu beban bunga pada utang bunga sebesar 4% tadi kan, bunganya 4% dikalikan dengan 500 juta, yaitu nilai obligasinya, nilai utang obligasinya. Kemudian karena di akhir kalimat ini disebutkan bahwa PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Nah, PT Andalas ini kan merupakan PT anaknya. Jadi obligasi yang diterbitkan oleh PT induk tadi dibeli oleh anaknya sebesar 60%. Nah, jadi anaknya ini akan
pada awal penerbitan obligasi itu akan mencatat investasi pada obligasi di debit dan kreditnya itu kas sebesar 60% dari nilai obligasinya, yaitu 300 juta. Nah, kemudian pada akhir tahun, karena si PT induknya tadi menerbitkan obligasi dan dia membayar kupon kan, 1 Januari nanti, tapi pengakuannya ini untuk 31 Desember dulu. Nah, jadi kupon tadi kan dibayar kan oleh penerbit. Nah, karena yang membeli ini anaknya sendiri, sehingga anaknya ini akan mencatat pendapatan bunga atau pendapatan dari pembayaran kupon. Sehingga karena ini pembayarannya baru akan dilakukan di Januari, sedangkan di Desember itu kita harus mencatat semua transaksi karena kan akhir periode. Jadi kita debit piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 12 juta, yaitu 60% tadi kan, 60% dari obligasi tadi kan 300 itu dikalikan dengan 4%. Nah, kemudian kan tadi sudah disebutkan di awal jika terjadi transaksi utang piutang antara induk dan anak itu harus dieliminasi. Nah, sehingga kita harus membuat jurnal eliminasi. Yang pertama itu untuk mengeliminasi utang obligasi. Karena tadi Andalas sudah mencatatnya investasi pada obligasi dengan utang obligasi, nah itu harus dieliminasi dengan cara utang obligasinya kita debit dan kita kreditkan investasi pada obligasi. Nah, kemudian untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara. Jadi, yang awalnya tadi beban bunga pada pendapatan bunga diakui oleh PT Andalas itu kita eliminasi dengan cara mencatatnya itu di posisi yang terbalik, yaitu pendapatan bunga pada beban bunga sebesar 12 juta. Nah, kemudian mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi. Jadi kan terjadi pembayaran bunga kan dari entitas induk ke entitas anak sebesar 12 juta karena kepemilikan entitas anak itu hanya 60% dari nilai obligasinya. Nah, sehingga transaksi tersebut harus dieliminasi dengan cara utang bunga pada piutang bunga sebesar 12 juta. Nah, kemudian pada halaman 238 itu ada pembelian bukan pada nilai par. Jadi, nilai parnya itu kadang lebih tinggi, nilai pembeliannya itu lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai par. Tapi dalam contoh 7.2 ini langsung ke informasi tambahan. Poin ketiga ini penerbitannya di bawah nilai par. Jadi nilai parnya itu 500 juta, tapi harga obligasinya itu 490 juta. Jadi anggapannya itu kayak diskon obligasi gitu. Nah, jadi saat penerbitan obligasi, sebagai pihak penerbit obligasi, kita harus mencatatnya atau menjurnalnya itu, kasnya itu sebesar nilai yang kita peroleh, yaitu 490 juta, dan ada diskon obligasi, yaitu selisih antara nilai par dengan nilai yang kita harga yang kita peroleh. Diskon obligasinya 10 juta, dan yang kita kreditkan adalah utang obligasi sebesar nilai parnya, yaitu 500 juta. Nah, kemudian obligasi ini tuh tingkat bunganya atau tingkat kuponnya itu 8%. Jatuh temponya 5 tahun. Bunganya dibayarkan 2 kali, yaitu 1 Januari dan 1 Juli. Kemudian saat penerbitan obligasi, tingkat bunga pasarnya tuh 8,5%. Lebih tinggi. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Nah, jadi sama seperti yang sebelumnya, setelah kita mencatat penjualan obligasi, penerbitan obligasi, kita harus mencatat juga pembayaran pembayaran beban bunganya. Jadi kita mencatat beban bunga debit dan yang kreditnya itu ada utang bunga sama diskon obligasi. Nah, diskon obligasi ini yang 10 juta tadi harus diamortisasi. Biar nanti tuh waktu jatuh tempo pelunasan obligasi itu tuh sesuai dengan nilai parnya. Nah, karena ini penerbitannya berbeda dengan nilai par, jadi kita harus menggunakan tabel bantuan. Tabel bantuan ada tabel 7.5 di halaman 240, yaitu
tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara. Nah, di mana yang pertama itu ada periodenya, karena ini 5 tahun kan, dibayarnya 2 kali setahun, berarti ada 10 periode. Nah, kemudian tanggalnya itu setiap pembayaran kupon saat penerbitan pertama kali dan pembayaran kupon. Nah, kemudian kas yang dibayarkannya ini 20 juta. Karena kan tingkat bunganya ini 8%. 8% dari 500 juta. Kan 8% dari 500 juta itu kan 40 juta. Karena pembayarannya ini per semester atau 2 kali setahun, jadi 40 juta tadi kita bagi 2 dulu. Jadi setiap kali pembayaran kupon itu kita membayarkan atau mengeluarkan kas sebesar 20 juta. Nah, kemudian untuk beban bunga ini kita akui juga sebesar Nah, beban bunganya ini kita kalikan. Kemudian amortisasi diskon ini mencatat selisih antara kas yang kita bayarkan dengan beban bunga yang kita akui. Nah, kemudian diskon yang belum diamortisasi. Nah, kita mencatat selisihnya. Kemudian nilai tercatat obligasi itu nilai parnya tadi dikurangkan dengan diskon yang belum diamortisasi. Jadi 10 juta tadi tuh kita amortisasi setiap kali pembayaran beban bunga. Nah, kemudian karena PT Andalas tadi memiliki 60% obligasi tersebut, jadi kita mencatat jurnalnya itu investasi pada obligasi sebesar 294 juta di debit, dan di kreditnya itu kasnya sebesar 294 juta. Jadi 60% dari nilai diskonnya. Nilai diskonnya tadi kan 490 juta. Nah, kemudian kita kalikan dengan 60%. Nah, 294 juta. Kemudian karena si Andalas ini membeli obligasi, jadi Andalas ini akan menerima pendapatan bunga. Sehingga jurnalnya itu investasi pada obligasinya di debit. Kemudian piutang bunganya ini 12 juta. Karena kan piutang bunga ini hanya 60%. Tadi kan yang dibeli oleh Andalas bukan 100%. Nah, kemudian pendapatan bunganya ini 12.493.989. Nah, kemudian karena ini tuh terjadi dalam satu entitas ekonomi yang sama, diperlukan eliminasi. Eliminasinya itu yaitu yang pertama itu mengeliminasi utang obligasi. Tadi kan Andalas mengakui atau mencatat awalnya tadi kan, mencatat. Kemudian Nusantara yang Andalas yang mencatatnya itu. Jadi utang obligasi yang awalnya itu di kredit kita debitkan sebesar 300 juta. Kemudian kita kreditkan investasi pada obligasi sebesar 294.493.989 yang barusan kita jurnal tadi. Kemudian kita kreditkan juga diskon obligasinya, yaitu 5.506.011. Selisih antara utang obligasi dengan utang obligasi berdasarkan nilai par dengan harga pembeliannya. Nah, kemudian pendapatan dan beban bunga juga harus kita eliminasi, karena kan tadi ada pengakuan beban pendapatan bunga dari PT Andalas sebesar 12.493.989. Jadi itu pendapatan bunganya kita debit dan kita kreditkannya beban bunga. Kemudian
karena tadi tuh ada piutang bunga dan utang bunga antara PT Nusantara dengan PT Andalas itu, maka utang bunga yang sudah diakuin tadi dan piutang bunga sudah diakuin sebesar 12 juta tuh kita catat di posisi yang berlawanan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Nah, jika pembelian pada harga saham dan nilai tercatat obligasi, jurnal eliminasi atas pembelian obligasi itu secara langsung. Tetapi, kalau misalkan pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat, keuntungan atau kerugian penaikan obligasi muncul ketika pembelian obligasi dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi. Bisa dilihat di halaman 246. Contoh 7.3. Jurnalnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita menerbitkan obligasi, kita akan mencatat kas sebesar nilai yang kita peroleh. Kalau di contoh 7.3 ini sebesar 510 juta. Kemudian utang obligasinya sebesar nilai parnya 500 juta. Nah, ini tadi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada diskon obligasi, sekarang ada premium obligasi. Di mana obligasi ini diterbitkan di atas nilai parnya. Nah, sehingga akan memunculkan premium obligasi di kredit. Nah, premium obligasi ini akan diamortisasi sama seperti diskon yang sebelumnya itu. Tapi sifat dari amortisasi premium obligasi ini akan mengurangi utang atau mengurangi cicilannya lah, cicilan pokoknya lah. Sehingga kas yang dikeluarkannya itu tetap 20 juta, tapi dalam komponen beban bunganya itu lebih kecil. Contohnya itu ada di 246, halaman 246. Jadi kita harus membuat tabel amortisasi. Kalau misalkan penerbitan obligasinya itu sama dengan nilai par, kita tidak perlu membuat tabel amortisasi. Tapi jika berbeda, maka kita membutuhkan tabel amortisasi untuk mengamortisasi diskon misalkan, atau mengamortisasi premium, seperti itu. Nah, untuk mencatat atau membuat tabel amortisasi untuk diskon obligasi maupun premium obligasi itu kolomnya ada periode, ada tanggal, ada kas yang dibayarkan, ada beban bunga, atau kalau dalam premium tadi bukan beban bunga namanya, tetap beban bunga, terus amortisasi diskon dan amortisasi premium atau amortisasi premium, kemudian diskon yang belum diamortisasi jika diskon, atau premium yang belum diamortisasi jika premium, dan nilai tercatat dari obligasinya. Nah, jadi untuk kas yang dibayarkan itu cara mencarinya yaitu nilai par dikalikan dengan tingkat bunga yang ada di nominalnya ini. Nah, obligasi dengan kupon ini yang ada di kontraktualnya. Sedangkan untuk mencari beban bunga, kita menggunakan carrying amount atau nilai tercatat, nilai pembeliannya atau nilai saat obligasi itu diterbitkan. Nah, carrying amount ini berubah-ubah tergantung dengan kalau sudah diamortisasi akan berubah carrying amount-nya dikalikan dengan tingkat bunga pasar. Nah, ini sehingga selisih antara kas yang dibayarkan dengan yang beban bunganya itu akan dicatat sebagai amortisasinya. Nah, kemudian diskon yang belum diamortisasi itu kan misalkan awal tadi ada 10 juta dan dikurangkan saja dengan amortisasi diskonnya. Nah, secara bertahap selama periode
obligasi ini sampai habis jatuh temponya, nilai tercatat obligasi ini akan sama dengan nilai parnya. Sehingga tidak ada lagi diskon ataupun premium. Itu fungsinya dari amortisasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.